kecil adalah sampel yang jumlahnya kurang dari 30. Maka nilai standar deviasinya berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai distribusi T dapat dinyatakan dengan T sama dengan X bar dikurangi mu per S dibagi akar M, di mana T adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X bar adalah nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Distribusi T-student memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Yang keempat, distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Fungsi pengujian distribusi T ini diantaranya untuk memperkirakan interval rata-rata, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis, dan untuk menguji suatu pernyataan apakah sudah layak untuk dipercaya. Saya Amelia Deva Murlidanta, NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang menguji rata-rata hitung populasi. Di sini ada 5 step. Yang pertama itu kita harus merumuskan atau menentukan hipotesis H0 dan H1. Kemudian yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1% atau 5% dan yang lainnya pada taraf lainnya, serta mengetahui titik krisis pada tabel T-student. Kemudian yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus T-student. Kemudian menentukan daerah keputusan, yaitu daerah menolak atau tidak menolak H0 dan menolak H1. Kemudian yang kelima, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Dan kita harus menguji selisih rata-rata hitung populasi dengan tujuan untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi. Yang pertama itu populasi harus terdistribusi secara normal. Terus yang kedua, populasi harus bersifat independen. Dan yang ketiga, varians populasi harus sama. Dan diperlukan penggabungan varians masing-masing sampel menjadi penduga tunggal, yaitu dengan kedua populasi memiliki varians yang sama dan kedua varians akan menghasilkan varians tertimbang dan memperhatikan karakteristik kedua populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabiana Jusfa, NIM 225 akan menjelaskan tentang contoh soal 14 strip 1. Seperti yang ada di gambar, soalnya pada 11 November 2013, harga saham perusahaan berbasis pertanian di BEI rata-rata Rp2.559 per lembar. Nah, untuk melihat bagaimana kinerja saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka pada 30 Desember 2013
perusahaan tanaman non perkebunan, 2 perusahaan perkebunan, 1 perikanan, dan 1 perusahaan pertanian lainnya. Dari 5 perusahaan tersebut, diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai Rp 1.222 per lembar dengan standar deviasi 879. Nah, pertanyaannya, pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian tersebut mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama, langkah pertama kita harus menentukan hipotesis. Nah, hipotesis yang ingin diuji ini, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan? Maksudnya penurunan di sini itu di bawah 1.222. Nah, perumusan hipotesisnya adalah H0 sama dengan mu lebih besar sama dengan 1.222. Yang kedua, H1 sama dengan mu kurang dari 1.222. Nah, tanda lebih besar pada H1 ini menunjukkan uji satu arah dengan daerah penolakan H0 berada di ekor sebelah kiri. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata, yaitu 1%. Untuk menentukan titik krisis ini digunakan tabel T-student. Pada tabel T-student ini harus diketahui yang pertama tarif nyata dan uji searah atau dua arah. Dalam hal ini tarif nyatanya 1%, 0,01 dan uji searah. Dan yang kedua derajat bebas atau V yang diperoleh dari N kurang dari 1. N dikurangi 1. Nah, di sini jumlah N, jumlah sampelnya adalah 5. Jadi V sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, berikut ini tabel distribusi T-student. Nah, nilai T-student dengan taraf nyata 1%, 0,01 uji satu arah, dan DF sama dengan 4 tadi adalah 3.747 atau min 3,747. Dengan cara yang sama dapat dicari nilai kritis untuk taraf nyata dan derajat bebas yang lain. Nah, yang ketiga yaitu melakukan uji statistik T. Seperti yang dijelaskan tadi, rumusnya yaitu T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Nah, sama dengan 1.222 dikurangi 2.559 dibagi 879 per akar 5 sama dengan min 3,40. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis min 3,747. Uji satu arah dengan ujung ada di sebelah kiri seperti yang ada di gambar. Mulai dari yang sebelah kiri yaitu daerah penolakan H0. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu kesimpulannya, nilai uji T terletak di daerah tidak menolak H0 pada taraf nyata 1%. Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata saham tersebut, rata-rata saham perusahaan berbasis pertanian tersebut tidak mengalami penurunan nyata. Sekian dari kami.